Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta kebanjiran. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pagi ini. Tampak ribuan sepeda motor nekat melawan arah dari arah Tipar Cakung menuju PTC Pulau Gadung, hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya tidak bisa melintas. Kemacetan terjadi imbas banyaknya titik jalan tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm menuju Jalan Bekasi Raya. Banjir juga merendam ruas jalan raya Kelapa Gading Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm, membuat para pengguna jalan yang ingin berangkat bekerja mengalami gangguan kemacetan dan kendaraan mereka mogok. Halim. Dari Halim mau ke KBN. berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana, Bu? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang full. Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian setengah meter lebih. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Warga mengaku banjir kali ini terjadi begitu cepat usai hujan deras turun. Dari subuh. Pas hujan deras atau gimana? Ya, yang pas setengah limaan udah mulai naik air. Biasanya kalau tiap hujan emang selalu begini atau gimana, Bu? Ya, kemarin-kemarin sih agak lambat juga. Tapi sekarang kayaknya cepet. Kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading merupakan salah satu wilayah langganan banjir di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Demak, Jawa Tengah, termasuk jalan utama penghubung Kabupaten Demak dan Jepara. Untuk menanggulangi banjir, BNPB berjanji akan menutup tanggul yang jebol paling lambat dalam 7 hari. Jalan utama penghubung Kabupaten Demak menuju Jepara di Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah terendam banjir hingga 50 cm. Banjir terjadi dampak jebolnya tanggul Sungai Wulan pasca hujan lebat yang melanda Demak beberapa hari terakhir. Genangan air terus meluas hingga ke jalan raya kawasan Kecamatan Mijen, Demak dan mengakibatkan kemacetan kendaraan sepanjang 8 km hingga berjam-jam. Petugas kepolisian pun turun tangan mengurai kemacetan. Untuk menanggulangi banjir, BNPB RI berjanji proses perbaikan dan penutupan tanggul jebol akan selesai dalam waktu 7 hari. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau langsung proses perbaikan tanggul Sungai Wulan. Dalam waktu 5 hari atau seminggu itu paling lambat tanggul itu bisa tertutup kembali. Nah kalau sudah tertutup tinggal kita memompa air ini. Kemarin kita kerahkan sampai 30 pompa untuk memompa dalam waktu kurang lebih hampir 2 minggu itu bisa. BNPB juga berjanji akan memenuhi kebutuhan logistik serta memberi tempat layak bagi para pengungsi yang mencapai angka puluhan ribu jiwa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Jokowi ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol ditangani dengan baik. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter
50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Puting beliung menghancurkan bangunan musola di Tuban, Jawa Timur. Selain itu, sejumlah rumah warga rusak. Inilah detik-detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang Desa Karangtinoto, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Angin puting beliung berawal dari tengah sawah kemudian menerjang salah satu musola milik warga setempat. Terjangan angin puting beliung menyebabkan bangunan musola ambruk. Musola yang terbuat dari kayu tersebut hancur dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Bu, ini yang ambruk ini bangunan apa, Bu? Bangunan musola. Ini kenapa ini? Kena angin puting beliung. Dari sawah ini puter-puter langsung ke sini. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat puting beliung ini, namun terjangan angin puting beliung membuat warga trauma. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di pasaran yang kian mahal membuat warga di sejumlah daerah rela berdesak-desakan menyerbu bazar beras murah. Dalam waktu 1 jam, berton-ton beras yang disediakan Bulog dan Pemda setempat ludes terjual. Ratusan warga Kota Cilegon, Banten berdesakan saat antre untuk membeli sembako murah. Petugas pun berjibaku menertibkan antrean warga agar tetap tertib. Warga menyerbu kegiatan gerakan pangan murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Warga bisa membeli telur ayam seharga Rp29.000 per kilogram, di mana harga di pasaran saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara beras premium SPHP dibanderol Rp54.000 per 5 kilogram. Harga ini lebih murah dari harga di pasaran, yakni Rp75.000 per 5 kilogram. Sementara itu, ratusan warga juga rela mengantre di bawah terik matahari untuk membeli beras murah di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga bisa membeli beras seharga Rp53.000 per 5 kg. Setelah mendapatkan beras, warga wajib mencelupkan jari ke dalam tinta untuk mencegah pembelian berulang. Warga mengaku senang mendapat beras murah karena saat ini harga beras di pasaran masih mahal. Ya harapannya kalau masyarakat ya pengen kembali lagi ke harga normal yang murah ya, karena sekarang terlalu up sekali gitu untuk harga beras. Kemudian juga ya bantuan dari Bulog juga ya sering-sering lah ya kayak gini gitu kan, karena harga memang di bawah dari pasar, jauh-jauh dari pasar. Kalau kita Sirindo rela-rela ya ngantri kalau untuk harga murah. Dalam operasi pasar ini sebanyak 5 ton beras ludes terjual dalam waktu 1 jam. Warga pun berharap harga sembako bisa lebih terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Sahroni dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Sahroni tiba pada pukul 9:30 pagi tadi di gedung KPK. Sebelumnya Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo sebesar Rp40 juta. Menurut Sahroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Sahroni mengatakan aliran dana yang masuk dari SYL tidak digunakan oleh partainya. Sahroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. Tercatat emangnya? Tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, duitnya dikembaliin.
Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin, Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menyikapi hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU. Ia mengatakan ada sabotase terhadap hasil pemilu. Dan berikut cuplikan dialog kami bersama Thomas Lembong. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya, karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHPU itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya, mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi, karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi yang begitu banyak Pak, gimana kira-kira Pak? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Lihat dari pemilihan mereka bisa mengadakan pemilu. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita bicara materi dulu. Iya, nggak bisa. Nggak mengimbau, karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh, Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani.